Halo para saudara, pastor kampung di sini. Tahukah Anda, Bunda Maria selalu terlibat dalam hidup kita melalui penampakan-penampakan yang tidak bisa diragukan lagi? Dan berikut ini 10 penampakan Bunda Maria yang paling fenomenal. Yang paling terakhir ini adalah penampakan yang menggegerkan bagi orang-orang Protestan. Penampakan Santa Perawan Maria merupakan cara lain yang indah bagi Santa Perawan Maria Bunda kita untuk menghubungkan kita dengan putranya Yesus Kristus. Saat berada di bumi, pelayanan Perawan Maria sepenuhnya didedikasikan untuk mencerminkan kasih, sukacita, dan kedamaian yang datang dari mengikuti putranya. Dan pelayanan itu tidak berhenti sekarang setelah ia diangkat ke surga. Santa Perawan Maria sebagai ibu yang penuh perhatian, tidak menginginkan apapun selain untuk membimbing kita anak-anaknya ke dalam pelukan Bapa dan ke dalam perlindungan keselamatan. Dan dia melakukan ini melalui penampakannya kepada gereja yang sedang berjarah di bumi. Dari banyak penampakan Bunda Maria yang telah disetujui oleh Tahta Suci, berikut 10 penampakan yang paling populer. 1. Bunda Maria dari Guadalupe. Dimulai pada tahun 1531, Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada Santo Juan Diego dan memintanya untuk mendirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Uskup Agung tidak mempercayai Juan Diego. Selama penampakan keempat, Maria merangkai bunga di jubah Juan Diego. Ketika ia sekali lagi memohon kepada Uskup Agung untuk membangun sebuah gereja, ia membuka jubahnya. Bunga-bunga jatuh ke lantai, dan gambar Bunda Maria dari Guadalupe terlihat di kain. Gambar ini masih terlihat di Basilika Bunda Maria dari Guadalupe di Mexico City dan merupakan tujuan ziarah yang populer. 2. Bunda Maria dari Lourdes. Pada tahun 1858, Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada Santo Bernadette yang berusia 14 tahun di kota kecil Lourdes, Prancis. Bunda Maria menampakkan diri sebanyak 18 kali, mendorong orang-orang untuk berdoa dan kembali kepada Tuhan. Ia mendorong orang-orang untuk berdoa rosario dan menyebut dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda. Santa Maria juga membantu Santa Bernadette menemukan mata air ajaib dengan air yang menyembuhkan. Ratusan ribu peziarah melakukan perjalanan ke Lourdes setiap tahun untuk berdoa dan mengalami penyembuhan. 3. Bunda Maria dari Fatima. Mungkin penampakan Maria yang paling terkenal adalah Bunda Maria dari Fatima yang menampakkan diri kepada 3 anak, Lucia, Francisco, dan Jacinta. Peristiwa ini terjadi di Portugal pada awal abad ke-20. Di antara banyak pesan lainnya, Bunda Maria memperkenalkan dirinya sebagai Bunda Maria Rosario, yang mendesak anak-anak untuk berdoa rosario secara teratur, untuk melakukan pertobatan bagi para pendosa, dan untuk konsekrasi Rusia kepada hatinya yang tak bernoda. Banyak orang telah menulis tentang Bunda Maria dari Fatima, dan lebih dari 70.000 orang menjadi saksi mata penampakannya yang terakhir, menggambarkan apa yang mereka lihat sebagai tarian matahari yang menyebabkan banyak orang bertobat. 4. Bunda Maria dari Gunung Karmel. Ordo monastik Karmelit yang berlokasi di Israel memiliki devosi khusus kepada Maria. Pada tahun 1200-an, dikatakan bahwa Santo Simon Stock menerima penglihatan tentang Maria dan skapulir coklat. Skapulir dikenakan di leher, di balik pakaian, dan terdiri dari 2 potong kecil wol coklat yang dihubungkan dengan tali. Skapulir ini menandakan devosi pemakaiannya kepada Maria dan janji perlindungannya. Ini adalah tradisi Katolik yang masih menonjol hingga saat ini. 5. Bunda Maria dari Medale Ajaib. Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Catherine 2 kali pada tahun 1830. Pertama kali Catherine dibangunkan oleh anak yang bersinar di tempat tidurnya dan diberitahu bahwa Bunda Maria sedang menunggunya di kapel.
Catherine pergi ke kapel dan pada awalnya memperhatikan bahwa kapel itu kosong. Tetapi kemudian setelah mendengar apa yang dia pikir sebagai gemerisik sutra, Maria muncul dan Catherine bergegas ke sisinya. Keduanya berbicara selama berjam-jam. Maria mengungkapkan kepadanya bahwa masa-masa sulit akan datang bagi Prancis dan bahwa Tuhan ingin menganugerahkan tugas besar kepadanya. Maria menampakkan diri beberapa bulan kemudian dan mendesak Catherine untuk merahasiakan penampakan itu dari semua orang, kecuali pengakuan dosanya. Dan memerintahkannya untuk membuat medali yang sekarang dikenal sebagai medali wasiat. Medali tersebut sejak saat itu telah dibuat dan didistribusikan lebih dari 1 miliar kali di seluruh dunia. Santa Perawan Maria juga memberikan doa ini untuk dicantumkan pada medali. Oh Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung padamu. 6. Bunda Maria La Salette. Bunda Maria La Salette hanya menampakkan diri satu kali, tidak seperti banyak penampakan Maria lainnya. Penampakan ini terjadi di Prancis pada abad ke-19 ketika dua anak, Maximin dan Melanie, sedang menggembalakan domba mereka. Mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk dengan wajah di tangannya dan sambil menangis. Ia berbicara kepada anak-anak tentang keinginannya untuk mengubah orang berdosa dan betapa tidak senangnya putranya dengan dosa-dosa yang dilakukan terhadapnya. Pesannya kepada anak-anak itu adalah menjaga kekudusan hari Tuhan dengan tidak bekerja dan menyerukan mereka untuk menghormati nama suci Yesus. Paus Santo Yohanes Paulus II merenungkan Bunda Maria pada hari rayanya dengan mengatakan, La Salette adalah pesan harapan, karena harapan kita dipelihara oleh perantaraan Bunda Maria yang adalah Bunda umat manusia. 7. Bunda Maria Hati Emas. Bunda Maria dari Beureng yang juga dikenal sebagai perawan hati emas menampakkan diri 30 kali kepada 5 anak di taman bermain pada tahun 1930-an. Ia mendorong anak-anak untuk berdoa dan berdoa demi pertobatan para pendosa dan juga menginginkan sebuah kapel dibangun di lokasi tersebut agar orang-orang dapat berziarah. Bunda Maria menyebut dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda, dan pada kunjungannya yang ke-33 kepada anak-anak, ia menyingkapkan hati emasnya kepada mereka. 8. Bunda Maria dari Knock. Penampakan ini sangat menarik karena banyak alasan. Tidak hanya Maria yang hadir, tetapi juga 2 orang kudus lainnya. Pada tahun 1879, 15 orang melihat sebuah altar dengan salib tergantung di atasnya. Di atas altar terdapat anak domba Paskah, dan di sebelah altar terdapat Santo Yohanes Penginjil, Santo Yosef, dan Santa Perawan Maria. Penampakan itu terjadi selama 2 jam, dan para kudus itu tidak mengucap sepatah kata pun. Ke-15 saksi yang melihat itu tetap tinggal untuk berdoa rosario selama penampakan itu berlangsung. Bahkan ada badai selama penampakan itu. Tetapi area yang menampung Maria, Yosef, Santo Yohanes, dan altar tetap kering sepenuhnya. 9. Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Bunda Maria Penolong Umat Kristen terbukti setia pada namanya. 9. Bunda Maria Penolong Umat Kristen. Bunda Maria Penolong Umat Kristen terbukti setia pada namanya. Ia menampakkan diri untuk menyembuhkan Magdalena Kate pada tahun 1866 bersama dengan penyembuhan hampir selusin orang lainnya. 9. Bunda Maria Penolong Umat Kristen. Bunda Maria Penolong Umat Kristen terbukti setia pada namanya. Ia menampakkan diri untuk menyembuhkan Magdalena Kate pada tahun 1866 bersama dengan penyembuhan hampir selusin orang lainnya tak lama setelah itu. Magdalena terbaring di tempat tidur karena banyak penyakit dan memiliki seorang teman yang akan tinggal dan menjaganya. Suatu malam, sekitar pukul 4 pagi,
Perawan Maria menampakkan diri kepadanya, dan Magdalena yang hampir tidak dapat berbicara sebelum melihat Bunda Maria berseru kegirangan, "Lihatlah kilauan itu, lihatlah keindahan itu." Teman-teman yang tinggal bersamanya tidak dapat melihat apapun, tetapi Maria, berpakaian putih dan mengenakan mahkota emas, memandang Magdalena dan berkata, "Putriku, sekarang kamu telah disembuhkan." Tidak lama setelah itu Bunda Maria menghilang. Magdalena segera melompat dan sembuh sepenuhnya. 10. Bunda Maria dari Siluva. Penampakan Bunda Maria dari Siluva menyebabkan seluruh kota berpindah agama dari penganut Protestan Kalvinisme ke iman Katolik. Pada suatu hari musim panas tahun 1608, Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada keempat anak kecil yang sedang menggembalakan kawanan domba di pinggir desa mereka, Siluva. Ia berdiri di atas sebuah batu, menggendong seorang bayi, dan menangis terseduh-seduh. Kota Siluva telah diserahkan kepada kaum Calvinis pada tahun 1532. Dan secara bertahap seluruh desa tersebut diubah menjadi penganut Calvinis. Akan tetapi, kunjungan Maria kepada anak-anak tersebut sudah cukup untuk mengembalikan seluruh kota tersebut kepada iman Katolik dan menghapuskan kekuasaan Calvinis di Siluva. Demikianlah 10 penampakan Bunda Maria yang paling populer dari banyak penampakan yang juga tidak boleh diragukan kebenarannya. Nah, saudara-saudari, Santa Perawan Maria tampaknya membawa harapan, penyembuhan, dan mengingatkan kita untuk memusatkan iman kita dalam hidup melalui penampakannya. Penting untuk diingat bahwa umat Katolik tidak menyembah Maria. Kita menghormatinya sebagai ibu kita dan pembimbing kita bagi putranya Yesus.